Apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi masalah. Nah, kami mengenalnya ini dengan istilah itu belanja masalah, ya. Jadi nanti pada saat ada forum diskusi, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan mungkin keluhannya atau mungkin permasalahannya atau saran-saran khususnya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa jadi langkah atau kebijakan yang diambil saat ini ada yang belum tepat terhadap wilayah Bapak Ibu. Nah, ini sampaikan saja, jangan khawatir, jangan ragu, ya, tidak perlu malu-malu, sampaikan apa yang menjadi saran terbaik oleh Bapak Ibu semua. Latar belakang dari materi yang saya buat ini adalah memang pandemi COVID ini sangat-sangat mengganggu khususnya aktivitas kehidupan termasuk dunia pendidikan. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Di negara bagian manapun semuanya menjadi terpapar oleh COVID-19 ini. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan respon kebijakan sebagai upaya penanggulangan bencana wabah COVID-19 melalui surat keputusan bersama SKB, ya, bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan ini sudah keluar, SKB ini sudah keluar 2 kali, yaitu yang kedua merevisi dari SKB sebelumnya, karena memang kita lihat pandemi ini datanya masih berlangsung dan angkanya pun cenderung semakin meningkat. Nah, ini menjadi sebuah perhatian kita khususnya di dunia pendidikan. Ini saya informasikan, saya ambil dari situsnya covid.go.id dari COVID Indonesia. Update 21 September tahun 2020 bisa kita lihat yang tidak ada kasus, ya, atau tidak terdapat zona hijau itu 51. Tanggal 21 September itu 51 kabupaten kota. Sedangkan update per hari ini tanggal 29 September, Bapak Ibu bisa lihat semakin berkurang. Hanya 41 kabupaten kota yang berada di zona hijau. Artinya semakin bertambah lagi kasus-kasus baru di berbagai wilayah di pelosok Indonesia yang tadinya zona hijau, mereka beralih ke zona kuning. Zona kuning juga beralih ke zona oranye. Oranye beralih lagi ke zona merah, ya. Kita lihat update 29 September yang zona merahnya 41, sekarang bertambah lagi menjadi 58. Sementara yang zona hijau semakin berkurang. Inilah mengapa menjadi sebuah keharusan bagi kita khususnya di dunia pendidikan, apa langkah atau kebijakan apa yang harus kita ambil, kita antisipasi supaya tidak menyebabkan perluasan khususnya mungkin di jenjang SMA ini. Saya coba ambil gambaran lagi secara data di dunia. Kalau lihat perkembangannya sampai per 28 September, ya, kasus baru di Indonesia ini ada 3.509 dan ini sebetulnya menurun dari angka sebelumnya, yaitu di atas sekitar 4.000-an, ya. Dan update data per 28 September kasus barunya itu 3.500. Kemudian angka kematian di Indonesia per 28 September kemarin ada 87, ya. Sehingga total hingga saat ini yang meninggal itu ada 10.473. Luar biasa. Kami harus menjadi perhatian kita semua, dan kalau kita lihat secara dunia, ya, 33,2 juta. 33.200.000 yang meninggal sudah hampir mencapai 1 juta, yaitu 999.000. Kemudian kita lihat data per 25 September ada angka kematian itu 6.316, termasuk Indonesia di sini. Kalau kita lihat grafiknya ini, trennya ini masih kecenderungannya naik, ya. Artinya baik
di Indonesia maupun di dunia mungkin ini sudah mulai di kisaran di maksimum di 300 ribuan kasus baru ya. Mudah-mudahan ini kecenderungannya menjadi turun setelah itu, termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah. Ini gambarannya, pada tanggal 7 Juni kami melihat ada 91 kabupaten kota, kemudian sempat menyentuh angka 112 kabupaten kota yang berada di zona hijau, tapi kita lihat di 29 September pada hari ini turun sangat jauh dari 112 menjadi 41 kabupaten kota yang masuk dalam kategori zona hijau. Nah, latar belakang dari SKB itu sebetulnya adalah prinsip yang menjadi prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi prioritas utama. Inilah yang menjadi kebijakan pembelajaran, yaitu mengutamakan yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan. Yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Artinya apa? Walaupun di masa pandemi ini, tapi tetap kita harus tetap melanjutkan ya proses pembelajaran kita yang tadinya secara tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Dan memang kita juga sadari betul bahwa pembelajaran jarak jauh itu punya banyak tantangannya, tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan banyak kasus juga baru, ada tingkat tracing anak meningkat dan lain-lain ya. Inilah dibutuhkan berbagai inovasi ya dari para pemangku kebijakan, juga terutama dari para pendidik dan tenaga pendidikannya yang mampu mengkreat inovasi supaya bagaimana melakukan pembelajaran supaya tetap menarik, tidak jenuh, tidak bosan, dan tetap menyenangkan. Lalu apa yang harus disiapkan sekolah ya? Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh sekolah sebelum membuka sekolah. Kita tahu bersama bahwa sarana prasarana kita masih menggunakan payung hukum Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Ada kurang lebih 18 sarana prasarana yang harus benar-benar dilakukan persiapan secara matang ya, mulai dari sterilisasi dengan disinfektan ataupun perbaikan-perbaikan yang sifatnya ringan sampai yang perbaikan yang rusak yang berat. Ini ada ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, kemudian ruang pimpinan, ruang guru, ruang UKS, ruang organisasi, jamban, gudang, sirkulasi, tempat bermain atau olahraga. Nah, saat ini memang khusus di nomor 1 ya, dan nomor 15 ini menjadi perhatian utama kita ya. Jamban itu atau sanitasi sekolah itu menjadi suatu keharusan, benar-benar tersedia sebagai haknya para peserta didik kita, para guru, pendidik, tenaga pendidikan, itu harus tersedia dan dalam keadaan yang baik, juga bersih, sehat. Dan melalui menu dan alokasi khusus ya, tadi Mas Wiwin sudah menyampaikan ya, diangkat fisik maupun non fisik. Jadi diangkat fisik itu sudah ada menu-menu untuk perbaikan pembangunan maupun perbaikan jamban dan juga ruang kelas. Dan di diangkat non fisik, yaitu dari dana BOS ya, Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan yang sifatnya ringan ya, bukan yang sedang atau berat. Karena apa? Esensinya bantuan operasional sekolah ya, itu menjadi suatu keutamaan. Apa yang menjadi utama dulu nih, yang menjadi prioritas untuk dilakukan pembiayaannya, sehingga nanti khawatir kalau kita melakukan rehab yang sedang atau berat, maka anggarannya akan banyak tersedot ke sana. Maka untuk melalui anggaran BOS, mohon Bapak Ibu hanya bisa melakukan perbaikan atau yang sifatnya rusak sedang. Dan perubahan Permendikbud 9 ke Permendikbud 19 tahun 2020, relaksasi dana BOS, memang dibuka peluang seluas-luasnya Bapak Ibu untuk bisa menyediakan perlengkapan sanitasi, sarana sanitasi, mulai dari disinfektan, kemudian sanitizer,
termogan, dan lain-lain. Peran Kepala Satuan Pendidikan yang pertama ini menjadi fungsi sentral mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui link pada dapodik yang meliputi ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet bersih, sarana CTPS, ya, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan juga disinfektan. Kemudian mampu mengakses pelayanan kesehatan, menerapkan area wajib masker, memiliki termogan, memetakan warga sekolah yang tidak boleh melakukan kegiatan di sekolah. Kemudian membentuk satuan tugas dengan melibatkan orang tua atau wali peserta dengan komposisi tim pembelajaran dan psikososialnya dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan keamanan, dan juga tim pelatihan dan humas. Kemudian yang ketiga, membuat RHS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan pengadaan sarana-prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan. Jadi Mas Irfan juga ya, ini Mas Irfan ini pakar di bidang MBS ini ya, bahwa pelaksanaan atau pemenuhan kebutuhan yang ada di sekolah itu sebetulnya meliputi tripusat pendidikan. Yang pertama dari sekolahnya, yang kedua dari masyarakat, dan yang ketiga juga dari orang tua. Nah, ini tiga pihak itu memang tidak boleh terlepas, artinya harus sama-sama kompak ya, sama-sama saling bahu-membahu, bahwa masa pandemi ini harus bisa kita selesaikan secara bersama. Tidak bisa secara parsial, sudah serahkan saja tanggung jawabnya kepada sekolah yang bertanggung jawab, tidak. Serahkan kepada, atau sebaliknya sekolah ini tergantung orang tua nih, kalau orang tua yang mau maka bisa dilaksanakan. Tidak juga, semuanya harus kompak dan solid, dan memang benar-benar sama-sama membangun tim kerjasama bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Tidak hanya sarana prasarananya saja sebetulnya, tetapi ya yang harus dibangun adalah kulturnya, ya, budayanya, yaitu sehat harus dimulai dari diri sendiri, harus dimulai dari saya, bukan hanya menyuruh orang ya, oh sudah dikaitkan dengan sanitasi, serahkan kepada tugas kebersihannya saja. Maka tidak bisa ada sinergi nantinya. Nah, ini harus benar-benar semuanya harus terlibat, karena kita adalah bagian dari itu yang mampu untuk menuntaskan kegiatan tersebut. Dan juga dengan adanya MBS, Bapak Ibu harapannya semuanya menjadi mandiri ya, mandiri bagaimana mampu untuk mengatasi permasalahan pandemi ini. Kalau kita hanya berdiam diri, kemudian hanya menunggu ya bantuan dari pusat atau mungkin dari provinsi, dari kabupaten kota atau dari manapun ya, maka yang ada tidak ada perubahan gitu. Nah, kita bisa melakukan terobosan, misalnya melakukan propos kepada perusahaan BUMN misalnya atau perusahaan swasta lainnya yang memiliki dana CSR khususnya untuk bidang pendidikan, dan ada peraturannya bahwa BUMN itu memang wajib menyalurkan keuntungannya salah satunya untuk pendanaan pendidikan. Nah, sekolah Bapak Ibu sudah jadi bagian dari itu atau belum? Bagaimana cara kita melakukan kerjasama kepada pihak-pihak luar? Ini menjadi bagian yang penting. Kita harus benar-benar menjemput bola dan benar-benar mempunyai peran aktif untuk mengatasi ini. Kemudian yang keempat, menginformasikan kepada dinas pendidikan jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkontaminasi positif COVID-19. Ini membutuhkan suatu kejujuran Bapak Ibu ya. Jangan karena adanya COVID kemudian menjadi sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Akhirnya malah bisa membahayakan terhadap orang lain. Jadi kembali dari diri kita sendiri juga harus jujur ya. Apakah saat ini kita ini memang sedang dalam keadaan sehat, atau saat ini kita dalam keadaan yang sakit atau kurang sehat atau bisa membahayakan orang lain, maka sebaiknya kita tidak tidak melakukan aktivitas yang bisa membahayakan orang lain.
Berulang-ulang Pak Direktur SMA, Bapak Dr. Ernest Purwadi Sutanto selalu mengingatkan kita bahwa kita semua harus aman dari sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, depan kita, belakang kita, dan terutama juga di keluarga kita, itu harus benar-benar aman. Yaitu dengan salah satunya langkah yang paling mudah adalah lakukan 3M itu ya. Yang pertama masker, kemudian cuci tangan ya, kemudian yang ketiga adalah melakukan social distancing atau physical distancing. Dengan begitu paling tidak kita sudah punya ikhtiar bahwa memang kita sudah menerapkan pola-pola yang aman. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, apabila memang ada di warga satuan pendidikannya yang terkontaminasi, mohon diinformasikan ke dinas pendidikan, karena memang di dinas pendidikan itu biasanya sudah dibentuk satgas untuk penanganan satuan aman bencana, dan dengan begitu akan ada informasi dan tindak lanjutnya oleh pemerintah setempat. Kalau kita melihat dari SKB yang sudah diterbitkan, walaupun di zona hijau dan kuning, ya, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda atau Kamdil dan kepala sekolah. Jadi kalau misalnya zona merah itu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, orangnya juga sama. Jadi masih melakukan pembelajaran dari rumah secara penuh. Yang boleh dari SKB yang kedua ini zona hijau dan zona kuning. Nah, ini sebetulnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebetulnya menginginkan bukan secepat-cepatnya untuk melakukan pembukaan sekolah ya, tapi justru sebaliknya, selambat-lambatnya untuk membuka sekolah ya, sesuai dengan prinsip yang tadi pertama, prinsip proses pembelajaran yang pertama tadi adalah harus aman dan sehat ya. Itu jadi prinsip utama kita, sehingga kita tidak ingin terburu-buru untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi justru kita selambat-lambatnya supaya memang benar-benar diyakinkan bahwa sekolah itu sudah aman, sarana prasarananya juga sudah aman, dan budayanya sudah terbentuk di sekolah. Itu juga menjadi yang sangat penting agar sekolah memang benar-benar siap untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sama seperti SKB sebelumnya, pembelajaran tatap muka dilakukan sesuai dengan bukti protokol kesehatan. Ya. Kita lihat di sini untuk jenjang SMA paling cepat bulan Juli ya, ini sudah dilakukan, dan saat ini masih 90% yang sekolah, 95% itu sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Ada sekolah, contoh di Lampung ya, ingin saya, ada sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi itu adalah masa transisi ya, dilakukan evaluasi, kemudian dimonitor oleh pihak-pihak, dilakukan secara evaluasi dan secara ketat ya, dan tidak boleh ada kantin yang buka dan lain-lain. Artinya pembukaan pembelajaran ini sangat ketat sekali, sehingga memang harapannya memang benar-benar aman pada saat pembelajaran tatap muka itu dilakukan. Kondisi kelas yang diperkenankan yaitu di SKB tersebut adalah pendidikan dasar dan menengah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimum 18 peserta didik per kelas. Artinya akan ada ya pengurangan pembelajaran siswa di kelas itu. Bisa jadi pembelajaran ini, tatap muka ini dilakukan secara bergantian ya. Misalnya dari 36 siswa, 18 hari Senin, kemudian 18 yang selanjutnya hari Selasa, seperti itu, dan berulang. Hingga nanti akan tetap dilakukan evaluasi apakah dengan pembelajaran ini sudah optimal atau belum. Jika belum optimal, maka kembali lagi kepada pembelajaran jarak jauh. Mohon maaf, ini sudah ada yang raise hand, saya tuntaskan dulu, nanti setelah itu baru kita akan diskusi ya, sambil berjalan. Lanjutkan. Yang kedua adalah perilaku yang wajib diterapkan
yaitu menggunakan masker ya, kain non medis atau juga yang medis ya, 3 lapis atau 2 lapis. Dan saat ini sedang ramai dibicarakan harus sesuai dengan SNI. Nah ini juga sedang ramai dibicarakan. Tapi harapannya apa yang sudah tersedia ini sudah dibeli itu tetap melakukan protokol-protokol yang ada. Kalau dilihat memang bahannya itu terlalu tipis, maka segera ditutup lagi dengan tisu atau bahan lainnya supaya memang bisa lebih memfilter memfilter dari udara yang kita hirup dan kita lepas. Yang kedua, kondisi medis warga sekolah yang pertama sehat dan jika mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik. Kantin tidak diperbolehkan, ya. Jadi tidak boleh ada kantin yang buka walaupun sudah melakukan pembelajaran tatap muka, tapi kantin tetap tidak diperbolehkan dulu. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, ya. Ini juga sebetulnya yang dimaksud tidak diperbolehkan ini yaitu melakukan aktivitas di luar yang sehingga dapat memicu denyut jantung yang lebih tinggi. Pada saat kita berolahraga, kecenderungan itu kan denyut jantungnya menjadi meningkat, sehingga cara bernafasnya pun juga semakin cepat. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau kita masih melakukan kegiatan olahraga, ini bisa menimbulkan masalah baru atau juga bisa menimbulkan penularan atau terpapar dari penyakit lainnya. Jadi tidak hanya penyakit COVID-19 ini dengan kita menggunakan masker sebetulnya itu juga bisa berbahaya walaupun kita tidak terpapar COVID-19, yaitu terpapar dengan penyakit lainnya yang berhubungan dengan ispa. Ya. Kita menggunakan masker ada batas waktunya, maksimum berapa jam? 4 jam ya. Kalau bisa malah 2 jam sekali kita melakukan penggantian masker. Nah ini Bapak Ibu mungkin yang hadir di Avenzel ini jangan sungkan ya untuk minta ke Pak Panitia ya, terutama ke rekan-rekan dari Direktorat SMA apabila Bapak Ibu ingin mengganti maskernya dan ternyata habis ya. Katakanlah nih Bapak Ibu melakukan aktivitas pertemuan ini dari jam 8 sampai jam 6 sore berarti hampir 10 jam ya. 10 jam itu berarti 10 dibagi 2, paling tidak itu 5 masker itu harusnya tersedia ya Mas Irfan. Nanti tolong disiapkan lah buat teman-teman yang terutama yang hadir di Hotel Avenzel. Kalau misalnya habis, tanya saja ke panitia ya. Insya Allah panitia juga akan menyediakannya ya Mas Irfan. Dan juga jangan lupa hand sanitizer ya. Hand sanitizer itu jangan pelit untuk menggunakannya gitu. Kadang-kadang hand sanitizer sayang nih kalau habis nanti bisa dibawa pulang, jangan gitu. Tapi gunakan memang hand sanitizer ini secara berulang-ulang di saat kita melakukan aktivitas dan tidak ada ruginya. Kalaupun habis, sama. Misalnya teman-teman panitia akan melakukan pelayanan prima ya. Kalau misalnya hand sanitizer-nya habis karena sering digunakan, minta lagi aja ke panitia. Insya Allah akan disediakan ya. Insya Allah mohon dibantu Mas Irfan dan rekan-rekan panitia karena ini menjadi sangat yang penting untuk terus menjaga sanitasi kita ya agar kita terhindar dari paparan COVID-19 ini. Kegiatan KBM tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM, jadi hanya kegiatan belajar mengajar. Kemudian contoh yang tidak diperbolehkan orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, teman orang tua murid, menelan lingkungan sekolah dan sebagainya. Ini adalah treatment yang tadi saya maksud, memakai masker, mencuci tangan dan juga melakukan social distancing atau physical distancing. Sarana prasarana apa saja yang meliputi yang harus disiapkan. CTPS ini cuci tangan pakai sabun ini menjadi yang penting ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai menyiapkannya di depan pada saat pintu masuk sekolah ya.
Jadi bukan di belakang ya, tapi harus pada saat di pintu masuk sekolah ya, buat sarana CTPS yang bisa dilakukan oleh siapapun ya yang masuk ke dalam lingkungan sekolah, sehingga nantinya ke depannya bahwa cuci tangan pakai sabun ini menjadi suatu keharusan, menjadi kewajiban dan menjadi kultur, jadi budaya untuk menjaga kebersihannya. Dan yang kedua ini adalah toiletnya ya, bisa kita lihat. Insya Allah kalau Direktorat SMA mungkin sudah baik, sudah bagus, dan juga untuk sekolah-sekolah yang sekolah Bapak Ibu saya rasa mungkin sudah seperti ini ya, mudah-mudahan ya. Tapi mau nanti kita akan diskusi, Bapak Ibu akan bisa memberikan informasi juga, silakan bisa disampaikan. Yang ketiga adalah penyemprotan disinfektan secara berkala. Jadi bukan hanya sudah dilakukan sekali, tapi memang harus dilakukan secara berkala, karena ada aktivitas yang tentunya juga menjadi harus dilakukan sterilisasi. Ini harus dilakukan secara berkala. Kalau bisa sih sebetulnya bahkan setiap hari ya melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala apabila sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Dengan begitu harapannya kita semua bisa terhindar dari pandemi COVID ini. Nah, ini sarana prasarana penunjang, yaitu menunjang kegiatan belajar mengajar, tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, masker, cairan disinfektan, face shield ya, tidak wajib tapi disarankan untuk guru ya. Karena guru yang mungkin lebih sering berinteraksi dengan pembelajarannya, harapannya para guru kita akan menggunakan face shield pada saat pembelajaran tatap muka dimulai. Alat semprot, termogan wajib ada dengan jumlah menyesuaikan kebutuhan, alat kebersihan untuk menunjang kebersihan lingkungan sekolah, dan bahan sosialisasi untuk menginformasikan tentang protokol kesehatan kepada seluruh warga sekolah. Ini juga menjadi suatu hal yang penting untuk bisa mensosialisasikan di sekolah dan juga lingkungan di sekitarnya, supaya nanti ada awareness ya, meningkatnya awareness kita tentang bahaya pandemi COVID-19 ini. Dan bentuk-bentuknya sudah sangat banyak, Bapak Ibu bisa melihat pada Kemenkes ya, merujuk pada Kemenkes, bentuk-bentuk poster yang disiapkan yang bisa dicetak di tempat Bapak Ibu berada. Nah, ini tadi Pak Dir juga sudah menyampaikan ya, bahwa thinking, punya kolaborasi, punya inovasi, karakter di bidang khususnya literasi dan numerasi. Kalau bisa pegang dua itu, nanti semua ilmu kepegang, Pak. Punya critical thinking di literasi, dia bisa baca, bisa belajar sendiri. Sekarang zamannya Google ya, Pak ya. Dia bisa cari sendiri, dia bisa ngitung. Nah, itu tujuannya sekarang ini. Belajar dengan kebebasan, silakan dinilai sendiri. Guru yang tahu, yang ketemu setiap hari, bukan UN lagi yang tiba-tiba datang mengakses Bapak sebagai murid. Gitu. Tapi saya gurunya kan tiap hari ketemu. Saya tahu nih Bapak sampai mana belajarnya. Nah, ini kan sekarang malah sekolah ragu ya. Gurunya ragu, betul saya yang nilai. Biasanya dulu kalau mau makan, Pak, dulu disediain ya, Pak ya. Anak kecil tinggal di seperti ini bubur nih. Ini buat pisang, ya, Pak ya. Ini sis. Nah, sekarang sekolah itu tidak. Kami memberikan toolsnya saja. Ini prinsip, ini dana bos, ini penggunaannya. Jadi kalau makanan mentah, Pak, sekolah ya silakan. Mau bikin sayur asam, sayur lodeh, sayur sop, silakan masak. Jadi analogi seperti itu. Mereka belajar ini. Ya memang perlu butuh kesadaran. Makanya tadi saya bilang, kita sadar nih. Kita ngegas aja tapi nggak kemana-mana gitu. Sekolah mewah-mewah, bagus-bagus,
bajunya bagus, seragamnya bagus, anaknya bagus, gurunya apalagi, ya Pak ya? Anak belajar nggak? Gitu. Dia cuma bersekolah, tidak belajar. Tujuan dari dulu, namanya anak belajar yang penting ada anaknya, ada gurunya, ada yang diajarkan kan gitu ya. Kalau guru silat gitu Pak ya, makanya ada mencari kitab kemana gitu ya. Jadi harus ada gurunya. Tapi sekarang kita berbangga-bangga, gedung bagus-bagus, pakaian bagus, belajarnya belum tentu Pak. Apa istilahnya gimana? Not learning. Ya, bersekolah tapi tidak belajar. Nah, strateginya untuk itu, Bapak Ibu, yang pertama, sorry ini kelewatan, bisa dibantu? Apa? Bisa dimundurkan lagi? Agar kita berhasil, Bapak Ibu, kita harus punya visi. Kita harus punya cara berpikir yang sama antar seluruh stakeholder pendidikan, dinas, LPMP, MKKS, yang dipercaya itu akan mengkoordinir, kepala sekolah, guru, punya tujuan bersama. Kita memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Tuntutannya sudah demikian, bukan lagi kompetensi menjadikan sekolah paling, ini jadi sekolah hebat, ini sekolah tidak, semuanya jadi hebat. Nah, agar itu berhasil, pertama sudah punya visi yang sama, kita punya kepala sekolah, gitu ya, dan guru yang punya leadership. Nah, jadi leader, bukan jadi bos. Dulu ada operator ya. Operator tuh ada apa-apa disuruh langsung tuh kepala sekolah ya. Kamu ini mau PPDB, kamu entry data, kepala sekolah, operator kerja, data baru, nggak masuk, waka, kesiswaannya diem aja, gitu. Terus nggak lengkap, dimarahin. Kepala sekolah jadi bos, nyuruh aja, bukan jadi leader. Ada kerjaan apa lagi? BMN, operator. Ada kerjaan apa lagi? Operator, gitu ya. Nyuruh aja. Kalau bos kan gitu Pak ya? Tidak jadi leader. Artinya jadi leader itu memimpin, menata kelolakan, perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi tim. Sampai kita bilang waktu di aturan lama itu ada tim bos, kita masukkan operator ya di situ ya, biar dinaikin. Udah kita kasih Pak kepala sekolah di jobdesk ini boleh kasih honor operator, nggak dikasih honor juga. Sekarang udah diatur sendiri sekolah. Tadi mana kembali ke fleksibilitas tadi itu. Nah kemudian yang ketiga harus ada budaya gotong royong di sekolah, sama-sama demokratis, apa-apa dibicarakan bersama, diputuskan bersama, gotong royong. Nah ini untuk sukses di Merdeka Belajar. Sukses tadi, kami pusat cuma kasih tools kok. Pak ini uang bos, program apa lagi? Pak ini kurikulum. Lagi PJJ ini kurikulum yang disederhanakan, kan gitu ya. Kita memberi alat saja, alat. Pak Jihan tadi kasih apa tadi? Ada mata SMA, besok inovasi kita ya. Kita menyediakan semua alat. Silakan sekolah memanfaatkan itu, mau tahu informasinya. Kita kasih program DAK fisik, kita kasih alat, kembali ke sekolah, kita memberikan tools saja ya. Jadi harus semangat, harus ada inovasi, itu jadi challenge kita bersama. Sekolah dituntut independen, paham apa yang dilakukan saat ini.
Bapak Ibu. Jadi sekarang udah nggak waktunya nanya lagi ya, Pak Bos boleh buat ini nggak? Pak Bos boleh buat itu nggak? Ada bagian larangan kan di juknis Bos? Ada ya? Nah, itu udah namanya dilarang, itu udah jelas nggak boleh. Kalau dilarang itu nggak boleh. Ada bagian kelompok penggunaan. Nah, ada 12 kelompok penggunaan untuk semua jenjang SD sampai SMK, SMA, yang 10 dan 11 khusus SMK. 10 dan 11. Yang lainnya SMA. Jadi selama ada keperluan di kelompok itu, silakan masuk ke kelompok itu. Bapak, saya perlu untuk asesmen evaluasi, silakan di poin 4. Pak, perlu beli sapu, beli pembersih, beli alat pemadam kebakaran karena belum punya, yang kecil gitu ya. Perlu tandu, silakan. Ada contoh-contohnya kami berikan di juknis. Tapi bukan berarti contoh itu saja yang boleh gitu ya Pak ya. Ini sekolah susah juga nih Pak kalau ketemu sekolah ini. Dikasih contoh sedikit, bingung. Kasih contoh yang diikutin itu gitu. Tapi contoh ya. Jadi sekarang pemahaman literasi kita juga dituntut harus bagus ya. Juknis kita tebal dikomplain, tipis dikomplain Pak. Insya Allah yang sekarang sudah jelas ya, tapi dari semangat merdeka belajar tadi. Mohon nanti informasinya bisa ke sekolah-sekolah yang tidak dapat informasi ini. Jadi sekarang kategorinya ini silakan dibelanjakan. Kebutuhannya banyak, uangnya ada, silakan. Kebutuhannya banyak, uangnya dikit, pilih yang paling penting. Uangnya leluasa nih. Sekarang PJJ Pak kami identifikasi ada 10 anak kami yang nggak bisa beli, nggak punya gadget. Ada yang nggak belikan? Boleh Pak? Boleh. Uangnya ada nggak? Ada. Prioritas nggak? Prioritas. Bapak nggak bisa belanja Pak? Ya silakan. Kan diputus bersama, nggak boleh putus satu kepala sekolah saja ya. Harus putuskan bersama. Kalau rapat itu berarti ada apanya Mas? Daftar hadir, bukti, ada notulen, itu disimpan. Oh dasar membelikan 10 handphone, karena siswanya misalnya dia 1.000 ya, ada 10 yang miskin banget gak punya nih misalnya. Dasar membeli 10 itu bukan diputuskan oleh saya sendiri, tapi saya putus rapatnya bertiga di bos. Itu tadi yang dimasukkan dengan fleksibilitas diberikan ke sekolah. Gak lagi kita batas-batasi, silakan kelola sumber daya itu. Jangan lupa tahun ini juga kebijakannya baru. Kemarin pada gagap sekolah ada cut off bos yang hanya satu tanggal. Kemarin 31 Agustus. 31 Agustus kemarin berlaku untuk dana tahap 3 tahun ini. Ini sedang memproses, SK-nya sudah diproses. Nanti sekolah yang kan kemarin diminta syaratnya 3 ya Bapak Ibu ya. Sinkron, sudah laporan, ya. Ini surat laporan juga susah nih, saya bingung juga sekolah nih. Dan hanya belum masuk ribut, dapat duit laporan nggak mau. Maunya gimana? Apa segitu susahkah laporan? Ya. Apa bingung? Pak uangnya belum saya pakai semua, saya laporannya gimana? Nah inilah fungsi teman-teman LPMP, dinas menyampaikan. Dana bos disalur 3 tahap. Tahap 1 30%, tahap 2 40%, tahap 3 30%. Itu kebijakan tahun ini. Kemarin masih 4 tahap tahun lalu ya. Nah untuk tahap 3 tahap ini pakai cut-off yang 31 Agustus kemarin. Besok itu cut-off 31 Agustus juga untuk jalur tahap 1, tahap 2 tahun depan Pak. Jadi penting banget kemarin tanggal 31 Agustus itu. Penting betul. Nah, ada cut-off lagi 31 Agustus tahun 2021 untuk dana tahap 3 tahun depan, tahap 1 tahap 2 tahun 2022. Kemarin udah diingetin jauh-jauh hari. Masih ada sekolah yang nggak sinkron. Masih aja sinkronnya mendekati 31 Agustus. Akibatnya, emang situ doang yang mau sinkron. SD belum sinkron, SMP belum sinkron. Akibatnya beban server berat
gagal sinkron, teriak lagi. Itulah dunia Bapak Ibu, kita aware ya, ini urusan kita, ini penting, kita sadar sama-sama gitu. Kita mengingatin aja, kalau pusat itu tugasnya mengingatkan, memfasilitasi, eksekusi tetap di sekolah, sinkron jauh-jauh hari, agar ada spare waktu, direncanakan dengan baik, dicari dengan baik. Jadi cut off, supaya tidak terlewat. Yang besok dapat dana tahap 3-nya duluan, berarti syarat-syaratnya bagus. Sudah sinkron, sudah lapor, swasta sudah update izin operasional. Sampai nggak informasi itu ke sekolah? Pak, dari mana sih Pak? Oke. Aceh, sampai nggak di Aceh informasi ini? Sampai ya? Oke. Sampai ya, kita bilang ini ada syarat ini gitu ya. Tadi sekarang tidak kaku, tidak mengikat, bonus berbasis MBS. Fleksibilitas nanti dibaca saja detailnya. Nanti kita share materi. Fleksibilitas yang dimaksud bukan hanya sekedar COVID ya Bapak Ibu ya. Fleksibilitas memang di awal, apalagi tambah COVID. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tadinya semula nggak begitu urgent. Siapa yang ngira dulu bagian belanja hand sanitizer? Nggak pernah tuh. Di Indomaret banyak nggak pernah kepikir kita beli ya. Sekarang jadi prioritas. Ya, tadi saya mau ini semprot dulu Mas. Diingetin saya. Dulu nggak ngira. Nah fleksibilitas tambah lagi kan prinsip besar tetap fleksibel ya. Ada kebutuhan COVID, makanya ada kondisi baru. Ya sekarang master untuk apa? Hand sanitizer, bisa beli termogan, bisa beli masker, karena jadi prioritas. Gitu. Ini ada bos afirmasi kinerja tahun ini, aturannya sudah ada. Semalam juga ada yang tanya ke saya, Pak, syaratnya saya dapat bos afirmasi apa? Syaratnya saya dapat bos kinerja apa? Itu ada permennya. Permendikbud 2020. Jadi yang mau tanya, yang dapat itu sekolah yang gimana? Lihat di situ. Itu sudah ada aturannya, dananya sudah sebagian, bukan sebagian, sudah salur. Ada yang terima di sini? Nah, ini Bapak depan, Bapak dapat juga. Dananya terima 60 juta, ya Pak ya? Bapak dapat bos reguler, bosnya afirmasi atau kinerja Pak, di SK-nya? Bosnya afirmasi atau bos kinerja dapatnya? Afirmasi. Jadi ada dua jenis Bapak Ibu. Tahun ini kita ada bos reguler yang biasa, yang tadi sesuai jumlah siswa dikali 100.500.000, ada top up ya. Kalau biasa ngisi handphone tuh di top up, ditambahkan lagi. Ada sekolah yang menurut kriteria berhak mendapat bos afirmasi karena berada di daerah yang butuh penyesuaian kemahalan karena masuk kategori 3T. Ada sekolah yang dapat bos kinerja karena kinerja sekolahnya meningkat 2 tahun terakhir. Nah, baik sekolah yang afirmasi maupun kinerja dapat tambahan top up 60 juta. Uang ini dipakai untuk apa? Di Jupri sadar. Mengacu ke bos reguler, silakan untuk menambahkan kebutuhan. Baik Pak ya. Kalau yang kemarin dapat bos afirmasi kinerja tahun 2019 belum belanja gimana? Ada yang dapat? Belum dibelanjakan uangnya ada? Nah, kalau yang belum, lihat juga, sudah diatur juga di Permendikbud 24 ini. Yang masih uang 2019 dapat bos afkin, belum dibelanjakan, harus bagaimana? Diatur di situ. Ada di salah satu pasal 10 atau pasal 11. Dicek di sana. Itu tujuannya kita memberikan penyesuaian kemahalan, contohnya Bapak ya, karena daerahnya pasti sekolahnya jauh Pak. Ya, ada sedikit. Ini masuk di kecamatan yang ada termasuk daerah afirmasi. Itu untuk penambahan kemahalan. Terus kinerja untuk retour sekolah-sekolah yang melayani menjalankan layanan pendidikan dengan baik. Gak semua sembarangan Pak, daerah khusus yang dapat afirmasi itu ada Permendikbudnya juga, itu contohnya di bawah. Daerah yang terpencil terbelakang dan lain-lainnya ditetapkan oleh menteri kami juga. Jadi ada aturan, Pak saya gimana nggak di situ tapi dapat
bos afirmasi, yang nggak bisa, yang dapat bos afirmasi cuma yang ada di daerah khusus karena kategori. Kalau nggak dapat bos kinerja. Tujuannya sama, membantu operasional. Nanti detailnya dibaca, syaratnya apa, digunakannya sama untuk men-top up dana bos reguler sesuai kebutuhan sekolah, khususnya untuk saat ini karena ada kebutuhan COVID ya, jadi ditambahkan fokusnya untuk penanganan COVID-19 darurat ini, penekanan ya, pulsa, paket data, dan lain-lain. Bedanya Permen 8 sama Permen 19 Bapak Ibu tahu? Permen 2 tahun ini ada dua. Awalnya Permen 8, kedua Permen 19. Tahu esensinya? Kenapa muncul Permen 19? Permen 19 menegaskan karena adanya kondisi COVID, dulu yang Bapak Ibu sudah diinfokan oleh Menteri kami, tapi masih ragu-ragu. Boleh beli pulsa, boleh beli masker, kan sekolah masih ragu-ragu. Kenapa jangan kebanyakan diatur gitu Pak? Di otak bawah sadarnya tuh udah dikasih bebas, sudah tahunya masih diatur gitu. Paling udah ada fleksibilitas di Permen 8, tapi masih nggak berani. Masih nanya lagi, boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Akhirnya ditekankan lagi di Permen Dikbud 19. Termasuk untuk dilonggarkan relaksasi selama masa COVID ini untuk guru honorer. Maka dibatasi 50% ya maksimal ya, 19 itu direlaksasi selama kondisi darurat. Jadi kalau udah nggak darurat ya kembali lagi. Gitu. Jadi mohon setiap aturan itu dipahami. Kalau nggak paham sendiri diskusi, nggak paham diskusi minta bimbingan. Aturan-aturan yang kami sudah siapkan. Kita naik saja. Selanjutnya program revisi fokusnya gimana lagi Pak? Diskusi. Bisa 5 menit lagi izin Bapak Ibu ya. Diskusi. Selain program prioritas non fisik, sebetulnya di non fisik itu tidak hanya bos. Ada tunjangan kinerja guru, ada tunjangan TPG, ada BOP PAUD, ya, tapi yang familiar dengan program kita itu yang bos. Nah, ada kelompok lain dana alokasi khusus lain yang khusus fisik. Nah ini tujuannya untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang menjadi urusan daerah, tapi jadi prioritas nasional. Makanya menu-menunya ini tidak ditetapkan oleh kami sendiri, tapi ditetapkan oleh Bappenas yang merasa ini loh menu-menu yang prioritas. Sekolah tentu banyak butuhnya Pak ya. Biasanya kalau ketemu itu saya nanya, sekolah butuhnya apa Pak? Butuhnya pagar Pak. Banyak kambing masuk ke sekolah, gitu ya Pak ya. Nah, tapi secara hitungan membangun pagar itu mahal Pak. Banyak biayanya. Jadinya sekian. Nah kita masih ada kebutuhan lain. Ya katanya saya bilang sekolah semuanya penting, kebutuhan sekolah, tapi dipilih yang terpenting. Itu namanya prioritas. Gitu. Nah akhirnya inilah muncul menu-menunya disepakati oleh Bappenas sebagai menu prioritas. Oh kita jangan bangun pagar dulu. Nggak ada pagar pun anak-anak tetap bisa sekolah. Jadi kita sediakan ruang belajar, perpus, takaan, laboratorium. Jadi gitu lah. Jadi menu-menu ini telah yang dieksekusi di tahun 2020. Saya yakin ada Bapak Ibu yang ada di sini yang ikut kita juga mendapatkan dana kegiatan fisik ini. Jadi fokusnya untuk penyediaan fasilitas sarana prasarana di sekolah. Jadi lihat detailnya, kita alokasi tahun ini 2,7 triliun untuk pihak SMA. Bapak Ibu Dinas sedang menabuh ini, karena ini dananya disalurkan ke APBD, transfer daerah, dan disalurkan lagi ke sekolah. Jadi namanya dana alokasi khusus. Ini menu-menu baru, yang tadi ada beberapa menu baru, kemudian TI tetap berlanjut untuk 2021.
Bapak Ibu yang punya kebutuhan DAK, silakan koordinasi dengan dinas. Identifikasi kebutuhan, karena bantuan di pusat yang dulu Bapak Ibu familiar, kami sering mengundang Bapak Ibu, istilahnya apa ya? MOU ya Pak ya? Nah, Pak MOU Pak dapat bantuan surplus. Ya. Dulu Bapak Ibu bisa proposal kirim kapan saja ke kami. Keluarnya dia ditampung, nanti diseleksi, beruntung dipanggil MOU awal dapatnya perpus, sampai di acara bicara bisa berubah jadi RKB, kan gitu ya. Nah sekarang untuk informasi di pusat itu programnya sudah berkurang jauh, bahkan menu-menunya hilang, tidak ada lagi bangun RKB di kami, nggak ada lagi bangun perpus dan lainnya, semuanya dialihkan ke ke DAK fisik. Jadi maka tadi kami dapat alokasi 2,7 triliun untuk tahun 2020. Uangnya ke sana yang di pusat dikurangi, gitu kan Pak ya. Jadi uangnya itu aja Pak. Jadi Bapak Ibu kalau punya kue segitu butuhnya makin banyak ya makin malam dapatnya dikit. Uangnya itu aja. Nah, DAK fisik ini beda. Nanti dibaca juknis dan jukopsnya. Kalau yang masih belum paham, sama seperti bos aktif tadi, Permendikbud 24, bos Permendikbud 8 dan 19. Si DAK fisik ini juga ada Permendikbudnya, Permendikbud 1. Ada Perpres juknisnya, jadi dibaca. Kalau mau dapat, saya syaratnya apa? Kalau sudah dapat, melaksanakannya bagaimana? Itu ada Perpres juknis dan Permendikbud jukopsnya. Itu diatur untuk DAK fisik ini beda seperti proposal-proposal ke Direktorat SMA seperti tahun-tahun dulu. Ini T-1 untuk eksekusi 2020, perencanaannya di 2019 sudah final, ditetapkan 2019, 2020 sudah nggak bisa rubah-rubah lagi. Pesan kami buat Bapak Ibu yang dapat DAK fisik 2020 harus terlaksana. Karena Bapak Ibu yang dapat alokasi ini sudah menggugurkan calon lain. Usulan yang masuk ke kami Pak, 2020 itu 7 triliun. Alokasinya cuma 2,7, artinya ada berapa triliun? 4,3 triliun orang yang kecewa nggak jadi dapat, ya kan? Ternyata Bapak dapat. Sekarang udah dapat, nggak jadi bisa bangun karena lahannya nggak siap. Coba gimana perasaan kecewanya yang tadinya dibatalkan tapi siap, kan gitu. Jadi pesan saya, ini sudah dapat, mohon dipastikan semuanya terbangun di 2020. Karena ini kerjanya T-1, detailnya yang bisa dibaca kotoran kami atau juknis jukopsnya. Ada arah kebijakan khusus 2021 nanti, itu sudah proses, sekarang ini sudah proses mau akhir. Ada kebijakan khusus yaitu ketuntasan, ya Bapak Ibu. Buat yang 2021 nanti itu ketuntasan artinya tidak lagi DAK fisik itu bangun RKB, bangun ruang-ruang lain, rehab itu tipis rata Pak. Ya kayak martabak kering, nggak gitu lagi Pak ya. Jadi nggak lagi buat 100 sekolah dapat satu itu nggak lagi. Tapi dapat hanya beberapa sekolah yang prioritas, tapi tuntas. Gitu. Misalnya di satu kabupaten, satu provinsi ada 100 sekolah, bisa jadi besok yang dapat cuma 20 sekolah. Tapi dia semua kebutuhannya tuntas, rehabnya diselesaikan, kebutuhan pembangunannya diselesaikan. Nanti 5 tahun lagi sekolah yang tuntas ini nggak boleh usul lagi Pak, gantian sekolah yang lain, gantian. Itu namanya dimaksud dengan konsep ketuntasan. Jadi kami bisa jawab, Pak SMA dikasih duit 2,7 triliun menuntaskan berapa sekolah, kita bisa jawab. Kalau tipis rata, Bapak besok dikasih 1, tahun depan masih butuh lagi kan? 1 lagi, tahun depan 1, kapan selesainya? Kami nggak bisa jawab, sudah menurut berapa sekolah Pak? Ya arahnya sebesok di kebun pasar. Artinya balik ke poin Dapodik, untuk DAK fisik ini sangat penting. Salah satu isu kita mengundang ini adalah data surplus Bapak Ibu belum baik, ya kan?
Satu data peserta didik, ini relate ke bos, belum bagus. Satu lagi data Sarpras, relate ke program jaga fisik, ini belum bagus. Sekarang nggak perlu lagi bawa proposal ke pusat, nggak perlu bawa proposal dilampirkan dengan duren, rambutan, dan lainnya. Sekarang hanya tinggal entry data yang baru, yang update, yang lengkap di Dapodik. Untuk semua kondisi Sarpras, semua. Punya buku berapa, punya komputer berapa, yang jelek berapa, yang masih fungsi berapa, dan lainnya. Tanggung jawab, kalau tipu-tipu dosa, dunia akhirat, tanggung sendiri. Ada SPTJM di situ, ya. Kayak Pak Dirjen bilang, data itu terkait dengan bertanggung. Jadi itu beberapa informasi kami, semoga bisa dipahami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih perhatian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan ke... Cuma kok masih ada ya? Bahkan bertanya gitu kan. Ya Bapak Ibu punya kewenangan sekolah kalau memang sudah tidak operasional ya ditutup, verbalnya ditutup. Kalau ada izin operasional diperpanjang, ya kewenangan provinsi melakukan updating izin operasional. Nah ini ada perubahan ini yang perlu kita bersama pahami tujuannya apa. 2017 dana mulai disalurkan oleh provinsi, SMA, SMK, SD, SMP juga di seluruh provinsi, tapi dititip dananya. Jadi langsung, tapi dicatatkan di Kabupaten Kota. Gitu. Nah, provinsi melakukan itu 2017, 2018, 2019. Dinamikanya Bapak Ibu yang mengalami sendiri, gitu kan? Gimana Bapak Ibu? Di seluruh daerah provinsi tepat waktu nggak? Umumnya kami evaluasi penyaluran dana BOS itu pada saat dilakukan oleh provinsi variasi sekali. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat. Begitu penyaluran dana itu per 3 bulan ya. Ada yang bahkan lewat dari triwulannya. Ya sekolah kami udah paham bahkan daripada saat 2016 lalu namanya sekolah telat dana BOS. Ya pasti banyaklah timbul masalah-masalah baru ya. Ya kepala sekolahnya ngutang, kepala sekolahnya menjual mobil dulu, gitu kan, dan sebagainya. Nah hasil evaluasi itu kami evaluasi kemarin pada awal tahun. Jika Bapak Ibu cermati, ada rangkaian dari kebijakan Merdeka Belajar episode 3. Kan ada teman Mas Menteri kami intinya episode ya, episode 1 Merdeka Belajar, kami itu menginformasikan tidak lagi ada UN, PPDB, USBN. Yang 2 tentang Merdeka Kampus, gitu kan. Yang ketiga tentang BOS khusus, di launching bersama antara Menteri Dikbud, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu ada yang lihat acara launchingnya? Nggak lihat ya? Lalu sudah kita share informasinya. Jadi 3 menteri itu duduk bareng. Ini artinya apa? Urusan BOS ini menjadi urusan prioritas nasional yang menjadi urusan minimal 3 kementerian. Kementerian Keuangan yang punya uang tahu, Kementerian Dalam Negeri sebagai kewenangan Bapak Ibu sekolah, Kementerian Pendidikan yang punya urusan uang BOS ini mau diapakan, untuk tujuan apa. Nah, butir dari kebijakan nomor 3 dari episode BOS itu, yang pertama penyalurannya 2020 ini dikembalikan lagi ke pusat. Ya. Jadi mulai tahun ini dana BOS-nya disalurkan lagi oleh kami, tapi tidak oleh direktorat. Kalau dulu direktorat masing-masing, SMA ya direktorat SMA, dari SMK, SMK dan sebagainya. Sekarang oleh Kemdikbud. Tujuannya agar apa? Memangkas birokrasi. Karena kami lihat 2017, 2018, 2019 itu dananya masuk ke pemerintah daerah lewat proses APBD yang cukup banyak fasenya.
Akibatnya dananya agak mundur, tidak di awal seperti yang kita harapkan. Selain mekanisme penyaluran yang di kebijakan yang berubah, itu disepakati Pak Tito, Bu Sri Mulyani dan Mas Nadiem. Ada juga tujuan BOS yang disampaikan di situ. Nah ini beriringan, Menteri kami menyampaikan BOS ini sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Episode 3, kan seluruhnya ada 5 episode ya, sampai terakhir sekolah penggerak. Sangat pentingnya program BOS ini untuk kita pahami, karenanya juknisnya sejak awal tahun itu sudah berbeda seperti juknis tahun 2019. Kami pusat memberikan alat saja, ini uangnya, BOS. Ini prinsip menggunakannya, ini kelompok penggunaannya. Ada 12 atau 13 ya, ini setelahnya. Kelompok penggunaan, tapi tidak rinci lagi, gitu ya. Jadi karena itu norma nomor 1 adalah fleksibilitas. Tujuannya untuk membantu biaya operasional sekolah, membantu Bapak Ibu ya. Jadi B itu bantuan operasional sekolah, bukan biaya ops sekolah. Ini kan masih bantuan. Sangat diharapkan support dari pemerintah daerah. Ini sampai jam berapa Mas Evan? Nah, tujuan ini yang pertama ini. Kemudian dana BOS itu tujuannya ditujukan untuk meningkatkan akses. Jadi agar anak-anak punya akses sekolah dan meningkatkan mutu belajar siswa. Artinya semua upaya dana BOS dikeluarkan itu tujuannya untuk meningkatkan mutu belajar siswa. Ya berbagai upaya, Pak ini ruangannya rusak ringan, Pak ini alat nggak punya alat, Pak anaknya nggak punya kapur. Nah itu kan tujuannya untuk, jadi semangatnya itu membantu dan tujuannya untuk seluruhnya ke anak. Poin nomor 1-nya dari 5 prinsip dana BOS. Jadi kami hanya mengatur prinsipnya. Yang pertama fleksibilitas Bapak Ibu. Dana BOS saat ini tidak lagi diatur persentase. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin untuk penggunaan yang ingat itu untuk buku ya, itu maksimal 20%. Jadi ada aturan seperti itu. Kemudian maksimal beli komputer 5 ya, maksimal beli printer 1, maksimal beli laptop 1 ya, jadi ada pembatasan. Karena untuk mendukung Merdeka Belajar, di mana poin pentingnya adalah kebutuhan tiap sekolah itu berbeda, masalah setiap sekolah berbeda. Masalah di sekolah Bapak beda dengan masalah di sekolah Ibu, beda di sekolah masalah Ibu, sekolah Bapak. Obatnya juga tentu tidak sama. Jadi diberikan, uangnya dikasih, prinsipnya dikasih, cari obat sendiri yang paling pas mana. Sama seperti kebijakan Merdeka Belajar episode 1. Ujian nasional yang dulu diukur sama untuk semua sekolah itu dihapuskan. Gitu. Tidak lagi dibuat seperti itu. Ini dikembalikan sesuai kebutuhan sekolah, tapi dengan catatan dana BOS ini harus efektif. Artinya efektif apa? Berupaya betul untuk dapat memberikan hasil pengaruh daya guna untuk mencapai tujuan di sekolah. Jadi di semua kebutuhan sekolah, pas semuanya, kebutuhan sekolah ada sekian, semuanya penting, ya betul. Uangnya ada nggak? Dapat dana BOS-nya berapa? Dapatnya 1 miliar Pak. Oke. Cukup buat itu? Cukup. Pas semuanya penting, uang BOS-nya berapa? 200 juta. Ya harus dipilih kan berarti. Dari yang paling penting-penting itu dipilih yang terpenting. Karena dana BOS ini sifatnya kan pasti, gitu ya.
Kalau dari orang tua sifatnya kan sumbangan, gitu ya. Ya kan diatur. Nanti ada kebutuhan yang setelah terpenting, ada kebutuhan penting lainnya, dihitung pembiayaannya dari mana. Jadi harus betul-betul efektif rencana penggunaan dana BOS ini. Kemudian yang ketiga, efisien. Harus dicari pengeluaran yang sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Irit tapi manfaat. Jadi banyak kebutuhan yang penting-penting tadi bisa tercover. Ya beda-beda lagi tiap sekolah. Ada yang dana BOS-nya banyak, ada yang dana BOS-nya sedikit. Kebutuhannya juga dipilih. Sekarang nggak lagi diberikan aturan persentase. Pak, kami bukunya sudah banyak, nggak terlalu butuh buku lebih banyak. Tentunya untuk yang lain semua sudah tercover, nah itu di sini. Fokus kami di mutu ekskul, silakan. Fokus kami di pengembangan pembelajaran, silakan. Itu tadi dimasukkan dengan fleksibilitas. Gitu. Yang pasti setelah itu harus akuntabel, dipertanggungjawabkan secara logis dan transparan. 2 poin terakhir ini jadi penting. Kenapa? Selama ini orang tua enggan berpartisipasi karena tidak percaya sama sekolah. Gitu. Ya, bikin siapa yang nggak percaya? Kalau pacaran kan gitu ya Pak ya. Kalau udah nggak percaya ya susah ya kan gitu ya. Oh, kesana curiga, sini curiga kan gitu. Sama seperti orang tua nih, dia udah dapat BOS, tapi dapat lagi uang kita buat apa? Kan gitu. Uang dari kita buat apa nih? Tapi kalau kepala sekolah Bapak Ibu itu bisa akuntabel, bisa transparan, ini uang dari BOS untuk ini, uang dari orang tua untuk ini, orang masyarakat lihat, oh betul, sekolahnya jadi bagus, anaknya jadi betul, muncul rasa memiliki kan, ingin membantu. Ini jadi penting. Faktanya banyak kasus di BOS. Mas Irfan dulu nanganin 14-15, saya Mas Irfan sekolah di luar negeri, saya lanjutin, itu sampai sekarang pengalaman saya udah cukup banyak diperiksa sebagai saksi ahli di urusan BOS. Karena tidak transparan dan akuntabel. Aturannya jelas. Kalau Juknis yang mengatur demikian tidak dilakukan sesuai itu, ya berarti tidak sesuai. Harus mempertanggungjawabkan. Nah, ini juga yang diberikan fleksibel ini, Bapak Ibu, ini selama ini diatur, ya. Diatur, UN diatur, nilai-nilai diatur. Yang kita lihat hasilnya ternyata hasil anak-anak belajar nggak naik-naik, sama aja. Mulai sekarang misi menteri kami merubah kondisi itu. Bapak Ibu sadar nggak selama ini diatur tapi hasilnya begitu saja? Ada kesadaran seperti itu nggak? Nah, coba cara pikirnya Bu Sri Mulyani, ini uang BOS dari tahun 2090-an ya untuk Dikdas ya. SMA mulai Airbus 2013, dulu 60.000, kalau Bapak Ibu ingat, naik jadi 500 di semester 2 gitu kan. Itu kalau dihitung, uang BOS dikasih pemerintah sudah berapa, 1 tahun saja sekarang anggarannya hampir 50 triliun. Karena 20 tahun sudah berapa 1.000 triliun ya. Ditanya, ini uang BOS banyak, hasilnya apa? Bapak Ibu bisa jawab apa? Gitu. Kami disuruh jawab juga susah. Jadi apa ya? Jadi sekolahnya jalan. Kalau nggak ada BOS, nah, berarti kan BOS ini tidak sesuai yang diharapkan. Makanya pola BOS dirubah. Sekarang ada BOS reguler, ada BOS kinerja, ada BOS keberpihakan. Nanti kami jelaskan. Tapi itu perlu kita sadari bersama bahwa kondisi saat ini kita begini-begini saja.
perasaan larinya kenceng tapi nggak jalan-jalan gitu. Saya paling sebel tuh orang kayak gitu tuh Pak. Depan saya motor sok ngebut gitu, masih kelihatan di situ. Kalau ngomong tuh kenceng Pak, gitu kan. Jadi dia gaya knalpotnya ini, gayanya kenceng gitu, pada kelihatan gitu. Kan kita malu ya kayak gitu ya. Negara kita banyak war-war ini itu dilihat masih di situ. Nah, ini perlu kita sadari bersama kondisi ini. Makanya ada kondisi upaya menteri kami merubah kebijakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jihad, banyak disebut bahkan di quotes akhir terkait Merdeka Belajar. Bapak Ibu LPMP Dinas Sekolah sudah paham yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu maksudnya apa? Kalau belum, kami sudah membuat buku, bisa di-download ya Pak Jihad ya, di website kami. Kami membuat buku saku tentang Merdeka Belajar dan implementasinya di SMA. Nanti bisa di-download. Di kesempatan yang sangat baik ini, kami ingin menyampaikan bahwa yang dimaksudkan adalah ini kebijakan terobosan baru tadi untuk upaya tadi merubah keadaan. Poin utamanya adalah mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan ke sekolah dan Pemda. Gitu ya. Jadi yang dimaksud merdeka apa Pak? Merdeka anak nggak belajar, merdeka anak suka-suka, gitu ya. Kan pemahamannya gitu ya. Merdeka apa ini Pak? Gitu. Merdeka baju seragamnya bebas. Kan gitu. Merdekanya adalah mengembalikan otoritasnya dulu banyak diatur oleh pusat, bikin satu obat A tapi nggak cocok untuk sekolah A, B, C, D, E. Jadi sekarang dikembalikan. Wujud otoritasnya itu dalam bentuk fleksibilitas. Fleksibilitas kepada sekolah dan Pemda. Silakan Bapak Ibu sekarang sekolah merencanakan sendiri. Dikasih duit bos ya Pak ya, 1 miliar. Uangnya buat apa nih? Dulu kan banyak diatur. Belum tentu uangnya pas kan, cocok untuk kebutuhan Bapak Ibu kan. Sekarang silakan rapat, direncanakan, dibelanjakan, dievaluasi sendiri Pak. Ya, kalau Bapak Ibu dulu sering dengar istilah School Based Management, MBS, ya ini. Sekarang implementasinya dipersilakan oleh menteri kami. Gitu ya. Kami pusat hanya menerapkan norma yang tadi itu 5. Fleksibel, pemahamannya udah jelas, harus efektif, harus efisien, transparan, dan akuntabel. Makanya di juknis isinya hanya itu. Sayangnya orang kita kalau biasa diatur, gitu ya, dikasih kebebasan bingung gitu ya Pak. Begitu dikasih kebebasan itu malah bingung, malah ragu, ini saya udah bebas belum ya? Apakah saya sudah bebas? Kan gitu ya. Oh keluarin dari penjara nih, tapi dia masih ragu, saya masih di penjara atau masih bebas ya kan? Analoginya gitu ya. Dikasih kebebasan malah bingung, padahal pengennya bebas. Nah, kebebasan ini ada apakah? Ada yang tersinggung sama saya ini ngapain ya? Enggak ya. Saya coba menyampaikan maksud besarnya. Bisa dilanjut, Mas Panji? Baik, semua prinsip fleksibilitas 5 prinsip tadi tujuannya agar untuk meningkatkan kualitas belajar anak-anak. Ya, ini disinggung Pak Jihad. Jadi ini merubah kondisi dulu pada saat reformasi, Bapak Ibu kemarin pahami bahwa sekolah itu di ranking, ya,
Ada sekolah-sekolah yang dikategorikan bagus, ada di level sini, diberilah tanda ini sekolah internasional, ini sekolah SBI, gitu ya. Ada sekolah yang di atas nih, ada sekolah yang sangat jauh di bawah, ada yang di tengah, berupaya naik, nggak punya sumber daya, gitu ya, bertahan saja dia di tengah. Kondisi-kondisi dulu itu, misalnya dirubah Bapak Ibu, dengan kondisi yang sangat jauh itu kan kompetisi. Akhirnya ada sekolah fokus di situnya, bukan di upaya tujuan akhirnya untuk meningkatkan kemampuan anak belajar. Ada tuntutan global seolah-olah, oh kita mau jadi yang internasional, kita mau jadi yang bersaing dengan negara lain. Sekarang buktinya kita bersaing, kita difokuskan oleh matra kami ada di urusan literasi dan numerasi. Sekarang Bapak Ibu sekolah